Puji nama Tuhan, shalom. Lambaikan tangannya dong, shalom WOI. Wah, kita sama-sama ingin merasakan dan juga kembali menikmati kasih Tuhan dalam hidup kita, amin. Temanya luar biasa, ada apa dengan cinta ya. Saya percaya hari ini kita menghadiri ibadah di tempat ini, dihadiri oleh ibu, seorang istri wanita yang luar biasa yang punya cinta kasih Kristus. Yang setuju katakan amin. Mari sama-sama kita kembali mengingat kasih-Nya yang mengubahkan setiap kita dan biarlah ibadah ini kembali meneguhkan kita. Mari tunduk kepala kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat semua berkat dan anugerah-Mu pada pagi hari ini Tuhan. Biarlah hari ini kami beribadah hanya untuk kemuliaan Tuhan. Biarlah hidup dan hati kami berlandaskan kasih Kristus yang selalu setia mendampingi setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Thank you Jesus, thank you Lord, you're an amazing God. Kami kembali mengingat kasih-Mu yang hebat dalam hidup kami ya Bapa. Sebab cinta kasih-Mu tiada berkesudahan dalam hidup kami Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami kembali Tuhan pada kasih Kristus yang mula. Begitu besar kasih-Mu Bapa, Kau berikan anak-Mu yang tunggal. Di saat aku
selalu melimpah dalam hidup kami Tuhan. Ingat bilurnya yang sembuhkan lukaku. Kasih Yesus bagiku. Ingat kasih-Nya yang mengubah hidupku. Ingat kasih-Nya yang selalu ada. Kasih Yesus bagiku. Tapi ingat pengorbananmu, sembuhkan lukaku. Ingat salibnya yang menebus aku. Kasih Yesus dan kasih Yesus, bagiku. Mari sembah Dia. So we worship you Lord, we honor you in this place. Kau baik Tuhan. Terima kasih buat pengorbananmu. Biar hari ini Tuhan, kami percaya kami berlandaskan cinta kasih Tuhan dalam hidup kami. Kami percaya Engkau adalah Tuhan yang sanggup menolong, menjamah, melawat setiap kami Bapa. Kami percaya luka kami Tuhan Kau sembuhkan. Karena kami mengingat kasih-Mu yang begitu besar dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus yang siap beribadah kepada Tuhan. Sama-sama katakan amin. Kami mengundang semua untuk bangkit berdiri. Wah, sekali lagi shalom. Wah, semangat memuji Tuhan, amin. Amin. WOI on fire, amin. Sama-sama kita bersyukur kepada Tuhan. Tepuk tangan bagi Allah kita. Hey. Kami percaya hari ini adalah hari yang terbaik bagi setiap kami untuk memuji dan menyembah Tuhan. Yang setuju katakan amin. Amin.
Siapa yang siap lebih lagi untuk Tuhan? Katakan yes. Yes. We are on fire, amin. Amin. Sama-sama kita sembah Tuhan melalui pujian ini. Mari melangkah pasti bersama dengan Tuhan Yesus. Kami percaya tahun dengan tahun kami bangkit dan jadi terang. Amin. Firman-Mu Tuhan, berita bagi kakiku. Janji-Mu terang bagi jalan-jalanku. Kebenaran-Mu menuntunku setiap hari. Ku menantikan-Mu, beri kekuatan baru. Semuanya yuk! Ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu lagu menopang. Ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Hanya dalam kemuliaan-Mu Tuhan kami bermegah. Hari ini Tuhan Yesus, sama-sama memuji Engkau lebih lagi. Firman-Mu Tuhan, berita bagi kakiku dan janji-Mu. Yes. Bagi jalan-jalanku. Kebenaran-Mu menuntunku setiap hari. Ku menantikan-Mu, kembangkan sayap-Mu sama-sama. Ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu lagu menopang. Ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Sekali lagi katakan, ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu lagu menopang. Ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Jalan-Mu di atas jalan-jalanku. Rancangan-Mu melebihi rancanganku. Firman-Mu sungguh telah membebaskanku. Berjalan lebih tinggi, berjalan bersama-Mu. Yang siap untuk puji Tuhan lebih lagi, sorakan haleluya. Yuk kita tebar sayap kita yuk. Kalau enggak, ini enggak afdol kalau WOI enggak goyang dikit ya. Yuk sama-sama yuk. Ku kan terbang tinggi di awan. Lebih keras lagi suaranya. Yes. Sebab firman-Mu lagu menopang. Mari lebarkan sayap-Mu sekali lagi, katakan, ku kan terbang. Yes. Dalam kemuliaan. Lagu menopang.
Terpujilah Tuhan di tempat yang maha tinggi, di antara umatnya yang berkenan kepadanya. Bapak, kami mengucap syukur untuk ibadah WOI pada siang hari ini. Kami percaya Tuhan, Engkau hadir di tengah-tengah kami. Engkau mengurapi setiap kami. Bapa, kami berdoa, jadikan setiap kami yang hadir menjadi wanita yang bijak, wanita yang mandiri Tuhan, wanita yang berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur kepadamu. Tuhan, kami juga berdoa untuk gembala sidang kami Pak Niko. Biarlah kiranya Tuhan Engkau mengurapi Pak Niko beserta seluruh anggota besar keluarganya. Dalam pelayanan mereka dimanapun mereka berada, disertai dengan tanda-tanda heran mujizat yang ajaib. Bapak, kami juga berdoa untuk Gembala CK7 Dr. Yanto. Tuhan memberkati, memberikan kesehatan untuk seluruh anggota besar keluarganya. Dalam pelayanannya, menggembalakan setiap kami menjadi umat yang layak di hadapan Tuhan. Bapak, kami juga berdoa untuk generasi Jeremia, untuk setiap anak-anak kami, cucu-cucu kami semuanya Bapak. Biarlah kiranya Engkau memakai setiap mereka menjadi generasi Jeremia, generasi yang takut akan Tuhan, generasi yang cinta akan Tuhan mati-matian, dan yang melakukan kehendak Tuhan dalam kehidupannya. Terima kasih Tuhan, kami juga mau membawakan doa persembahan kami di hadapan Tuhan. Biarlah kiranya persembahan kami boleh berguna untuk pelayanan pekerjaan Tuhan di tempat ini. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur kepadamu. Mari jemaat WO yang percaya, sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk kembali para wanita yang luar biasa. Kami ingin menyambut apakah ada dari wanita-wanita yang hadir pada hari ini, yang baru pertama kali hadir di WOI GBI PRJ. Coba lambaikan tangannya, gak boleh malu-malu ya. Ada di sebelah kanan saya, wah banyak, selamat datang. Ada lagi? Di tengah, puji Tuhan, di kiri saya, wah all across the room. Kasih tepuk tangan dong buat Tuhan Yesus Kristus. Para malaikat akan bersorak-sorai kalau ada jiwa-jiwa baru yang datang ke rumah Tuhan. Selamat datang. Dan bagi jiwa baru silakan mengisi form biodata jiwa baru yang bisa di-scan, ada di depan ya. Dan kita akan memberikan persembahan. Tadi sudah didoakan persembahannya, jadi bapak kan jadi saya bingung tuh jadinya ya. Para wanita yang boleh ingin memberikan persembahan silahkan scan kris yang ada di depan dan bisa juga memberikan persembahan cash ya. Nanti para pengerja juga akan membantu ibu-ibu sekalian ya. Dan setelah ini kita akan menyaksikan news yang akan ditayangkan oleh teman-teman multimedia. Selamat melayani, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, berikut kami sampaikan beberapa pengumuman. Ibadah minggu depan tanggal 30 Juni 2024 pukul 7, 9, dan 11.30 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Evangelis Rudi Hidayat. Pukul 16.30 waktu Indonesia Barat dilayani oleh PDP Juan Lesmana Bekom. GBI PRJ Mandarin pukul 9 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Pendeta Tan Willing. Ibadah raya disertai dengan ibadah King's Kid, ibadah anak berkebutuhan khusus, Little Blessing Toddler, sekolah minggu, Joshua Generation Kids Church English Service, Junior Church Indonesian Service, 316 English Service, dan 2PM Service. Kami mengajak seluruh wanita yang belum berkul untuk dapat bergabung di Kul-Kul WOI GBI PRJ dengan menghubungi nama dan nomor WA yang ada.
Untuk info lengkap seluruh kegiatan GBPRJ CK7, maka Bapak Ibu dapat follow sosial media GBPRJ baik di Instagram, TikTok, Threads, Facebook maupun Twitter. Sekian pengumuman hari ini, terima kasih atas perhatian ibu-ibu sekalian. Sampai berjumpa di WOI Onsite bulan depan dan Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Tuhan buat kasih-Mu yang luar biasa dalam hidup kami. Betapa mulianya, betapa ajaibnya Tuhan. Dan biarlah hari ini kami belajar mengenai cinta-Mu dalam hidup kami. Yang bisa kami terapkan dalam keluarga kami ya Bapa. That's why we bow down before You Lord. Kami bersujud Tuhan. Karena kami tahu hanya dekat Allah saja kami tenang. Dan hanya daripada mulut Tuhan Yesus segala pertolongan hidup kami. Kasih Tuhan sungguh mulia, tulus dan sempurna mengasihiku. Pengorbanan di Kalvari sungguh berharga, Kau tebus dosaku. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Kami sujud dan berterima kasih. Kasih Tuhan tak bersyarat, tak seperti cinta yang ada di dunia. Selalu memberi lebih dari yang layak ku terima di hidupku. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Terpujilah Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Mari jemaat Tuhan. Terpujilah Tuhan Yesus, di atas pujian. Terima kasih ya Tuhan. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan ini wujud terima kasih kami Tuhan. Terpujilah Tuhan. Yes Lord. That's why we come before You. Yes. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Mari kasih tepuk tangan. Terpujilah
Bapa yang baik. Bapa yang sangat baik, teramat baik dalam kehidupan kami. Biarlah sungguh-sungguh Engkau ditinggikan di atas pujian kami Tuhan. Karena hanya Engkau yang layak kami puji, karena kami tahu siapa kami Tuhan. Engkau mencintai kami apa adanya ya Tuhan. Dengan segala kelemahan kami, Engkau sayangi kami ya Tuhan. Dan hari ini ya Tuhan, hanya ini yang bisa kami berikan Tuhan. Hidup kami, pujian kami. Sebagai ucapan terima kasih kami atas Allah Bapa yang begitu baik. Bapa sembunyikan hamba-Mu di balik salib-Mu Tuhan. Hamba-Mu undang Roh Kudus-Mu sendiri hadir. Memenuhi ruangan ini, memenuhi ruangan hati kami Tuhan. Kami rindu untuk sujud di hadapan-Mu. Di bawah kaki-Mu Tuhan, mendengarkan sendiri firman-Mu yang keluar dari mulut-Mu, kebenaran-Mu Tuhan. Dan kami rindu untuk memegang jubah-Mu, untuk menerima kuasa daripada-Mu ya Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan, kami akan pulang berkemenangan. Kami akan pulang tidak sama seperti ketika kami datang. Kami akan pulang siap menjadi mempelai-Mu Tuhan. Berbicaralah kepada kami semua karena kami telah siap mendengarkan-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom, silakan duduk ibu-ibu semua. Sungguh merupakan sebuah kehormatan buat saya ya. Saya mengucap syukur sama Tuhan Yesus yang masih memberikan saya kehormatan untuk men-sharingkan firman Tuhan. Kita boleh salamin kiri kanan kita bilang, kamu cantik hari ini. Ya, saya lihat ibu-ibunya begitu cantik, begitu sukacita. Ibu-ibu itu memang beda ya. Kalau di jemaat saya suruh salaman, 1 detik mereka udah selesai. Tapi kalau ibu-ibu, kamu cantik, kamu luar biasa. Wah lama banget. Ya 5 menit mungkin gak selesai. Itulah the power of emak-emak ya. Oke, hari ini kita akan belajar sesuatu yang beda mungkin ya. Judulnya Ada Apa Dengan Cinta. Multimedia mungkin bisa siapkan video yang pertama ketika penciptaan ya. Saudara, ketika manusia diciptakan pertama kalinya, diciptakan berbeda dari ciptaan lainnya. Manusia bukan hanya diciptakan dengan firman yang keluar dari mulutnya. Manusia diciptakan dengan tangan Tuhan sendiri. Boleh videonya tolong? Bukan yang ini? Everybody has a hero. Bukan yang ini, yang creation. Saudara, nanti saudara lihat ya bagaimana ketika Tuhan menciptakan manusia. Lihat tatapan wajahnya. Dengan penuh kasih, dengan penuh sayang. Bahkan dia bukan hanya menciptakan dengan tangannya. Dia buat serupa dengan gambarnya. Dan bukan cuma itu, dia hembuskan nafasnya. Supaya manusia punya DNA Tuhan, supaya manusia bisa berkomunikasi sama Tuhan. Sudah ketemu videonya? Belum? Oke, kita lanjut aja. Supaya manusia bisa berkomunikasi, dan ada satu hal yang luar biasa saudara. Kita boleh menyebut dia Bapa. Tandanya apa? Tandanya dia sangat sayang sama kita. Siapa yang gak sayang sama anak? Betul? Kita kerja, kita buat aktivitas dari pagi sampai malam untuk siapa kalau bukan untuk anak kita. Walaupun kita bukan ibu yang terbaik, tapi kita selalu memberikan yang terbaik buat anak kita, betul? Pendidikan yang terbaik, kasih sayang yang terbaik, contoh yang terbaik. Ya, hari ini kita mau belajar. Apa yang terjadi di dunia ini, saudara? Prinsip Alkitab yang Tuhan berikan ya, saudara ya. Ketika Tuhan menciptakan manusia Adam, dia tidak diciptakan sendiri. Dia diciptakan seorang lain yang menolong dia. Namanya Hawa. Karena apa? Karena pria gak bisa hidup sendiri. Karena pria gak sempurna tanpa perempuan. Di balik seorang pria yang sukses terdapat seorang wanita yang kuat. Yang menolongnya, yang menopangnya. Saudara perhatikan ya, saya sudah research ya. Bukan hanya di Indonesia tetapi di Amerika. Kalau pria dan wanita bercerai, kemungkinan lebih besar pria menikah lagi. Dalam kurun waktu kurang dari 5 tahun. Dan biasanya kalau dia tidak menikah lagi, biasanya ada yang mengatakan bahwa ia lebih cepat menyusul pasangan hidup yang ditinggalkan. Dan itu berdasarkan research ya saudara.
Karena itu dikatakan tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja, aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan bagi dia. Kenapa wanita diciptakan sebagai penolong? Sebagai penolong wanita memang diciptakan lemah lembut. Tetapi sebagai penolong wanita diciptakan lebih kuat dari pria. Karena yang menolong harus lebih kuat dari yang ditolong. Betul? Ya. Kata penolong dalam bahasa Ibrani-nya adalah ezer. Yang artinya to save, to be strong. Dari 21 kata ezer yang pernah dipakai di Alkitab, 15 menunjuk kepada bantuan dan pertolongan dari Tuhan sendiri. Wanita diciptakan Tuhan sebagai penolong, mewakili Tuhan untuk menolong pria. Ya. Nah, kata sepadan itu bahasa Ibrani-nya adalah kenekdo yang artinya opposite atau berlawanan. Bukan lebih lemah, tetapi berbeda dan saling menyempurnakan. Videonya ada nggak ya? Yang kedua, apa yang pertama? Yang pertama, oke, yang pertama dulu. Suaranya boleh? Boleh digedein lagi? Ya, ini saudara ya. Saudara lihat, dengan penuh cinta kasih, Tuhan membentuk manusia dengan tangannya sendiri, handmade saudara. Dari debu dan tanah, sehingga kita tahu siapa kita bukan siapa-siapa. Tetapi Ia ciptakan serupa dan segambar dengan Dia. Saudara lihat wajah Tuhan penuh sukacita. Karena Dia tahu apa yang Dia ciptakannya itu baik. Dan bukan hanya itu, Dia ciptakan manusia dengan nafasnya sendiri. Supaya kita bisa berkomunikasi, supaya kita bisa mewarisi kerajaannya sebagai anak-anaknya. Tapi ada apa dengan cinta, saudara? Bukankah cinta itu diciptakan Tuhan begitu baik? Ketika Adam dan Hawa diciptakan, mereka punya dua kewajiban yang berbeda, saudara. Apa kewajiban dari Adam? Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyediakan dirinya baginya. Saudara perhatikan, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Jadi kasih suami itu harus seperti kasih Kristus. Bagaimana dengan wanita? Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Titik, enggak pakai koma. Nah, dunia mengatakan kasih suami istri itu adalah kasih eros. Tapi saudara tahu siapa eros? Eros adalah dewa Yunani, dia ganteng saudara. Dia adalah dewa cinta yang penuh dengan hawa nafsu, itu eros. Makanya dunia katakan kalau suami istri itu harus ada getar-getar cinta, harus ada chemistry-nya, harus ada ini, harus ada itu. Cinta yang penuh hawa nafsu. Nah, Eros adalah anak dari Aprodit. Aprodit itu adalah dewi cinta, dewi kesuburan Yunani. Dan Tuhan katakan bukan, karena kamu berbeda dengan dunia. Kamu ketika kita sebelum menikah kita harus buka mata kita lebar-lebar saudara. Cari apa kehendak Tuhan, siapa yang layak mendampingi kita dan kepada siapa kita harus berserah sepenuhnya. Menyerahkan hidup kita kepadanya. Buka mata lebar-lebar. Karena seringkali kita salah. Ketika kita pacaran kita tutup mata saudara. Pakai kacamata pink gak gitu kelihatan jelas. Warnanya kayaknya semua pinkis-pinkis gitu ya. Tapi ketika kita menikah kita buka mata lebar-lebar kita kaget saudara. Hah ternyata kok orangnya seperti ini ya. Kaget, salah gak ya? Gitu. Padahal yang terjadi apa? Ketika kita menikah tutup mata rapat-rapat. Jangan terbalik saudara. Ya, karena kalau kita sudah memilih dan kita sudah berjanji di hadapan Tuhan, kita harus setia sampai maut memisahkan karena kita berjanji di hadapan Tuhan. Dan ini enggak main-main. Nah, Alkitab katakan selain sepadan dalam hal apa? Sepadan kalau bisa dalam segala hal. Ya,
Jangan jomplang terlalu jauh. Karena apa saudara? Bukannya kita percaya mit atau mitos. Tetapi semakin banyak perbedaan semakin sulit untuk menyesuaikan diri. Betul? Ya. Kita menikah umur berapa? 25-30 tahun. Ada karakter, ada kebiasaan yang sudah terbentuk dan ketika dirubah itu susah. Dan semakin banyak yang harus kita rubah semakin sulit. Betul? Ya. Saya juga mengalami sama suami saudara, dia orangnya rapi. I-nya banyak saudara. Rapi sekali ya, masalah odol itu juga masalah saudara. Dia odol dari bawah, saya dari atas ya. Dan menyesuaikan diri itu sulit, tetapi saya belajar. Nah ada prinsip kedua yang sebenarnya kita gak bisa tawar-tawar. Di 2 Korintus 6 ayat 14, janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang yang tidak percaya. Sebab persamaan apakah yang terdapat antara kebenaran dan kedurhakaan? Bagaimanakah terang dapat bersatu dengan gelap? Yang ini yang seringkali ditutup mata. Nanti saya akan bawa dia kenal Tuhan. Nanti saya akan doakan setiap hari dia yang tadinya enggak kenal Kristus jadi kenal Kristus. Dia akan jadi kepala keluarga yang baik. Maaf saudara, yang Tuhan saudara atau dia? Ketika ini dilanggar ada begitu banyak masalah dalam keluarga. Ada ibu yang datang sama saya nangis-nangis dia bilang gini. Citin bagaimana saya mau taat sama suami saya kalau suami saya enggak percaya sama Tuhan. Dia ajarin anak-anak yang enggak-enggak. Dia bilang sama anak-anak begini. Kamu ya nanti, kan anaknya udah gede cowok. Kamu boleh aja bergaul sama siapa aja. Tapi papa kasih tahu satu hal. Jangan sampai kamu hamilin orang lain. Kalau kamu mau bergaul yang lebih, itu terserah kamu. Kita tutup mata. Tapi kamu jangan bodoh ya, jangan sampai dia hamil. Saya sampai kaget juga gitu ya. Ibu ini nangis-nangis, gimana Citin? Anak-anak harus taat sama bapaknya atau taat sama Tuhan? Saya bilang, Bu maaf ya, dari pertama ibu tahu nggak kalau dia nggak seiman? Dia bilang tahu sih, tapi saya pikir saya bisa bawa dia dekat sama Tuhan. Saudara jangan pikir-pikir, ini firman Tuhan, ini perintah. Tapi kalau sudah terlanjur Alkitab katakan ini tanggung jawab kita. Nothing is impossible. Ya, oke. Data menunjukkan di Amerika ada 1 perceraian setiap 30 detik. Ini sedih loh, kita ngomong berapa lama nih? 10 menit, udah ada berapa perceraian coba? Setiap kita ngomong itu ada yang bercerai, ada yang bercerai, ada yang bercerai. Bagaimana dengan data di Indonesia? 516.000 pasangan bercerai setiap tahun, ini data tahun September 2023. Ini yang terdata saudara. Bagaimana yang gak terdata? Saya punya 2 ART, yang satu kemarin habis lebaran gak balik. Saya tanya kenapa gak balik? Dia bilang saya mau menikah lagi. Dengan saya tanya bukannya kamu udah menikah, udah cerai lagi. Loh cerai lagi ini suami keberapa? Keempat. Hah? Kaget saya. Terus saya tanya yang satu lagi, kalau kamu yang ini masih suami ketiga Bu. Masih lagi. Luar biasa, ini gak terdata loh saudara. Bagaimana dengan pasangan Kristen? Berapa persen perceraian? 20-25%. Yang terbesar di kalangan milenial. Karena itu kita harus doakan saudara. Karena menikah itu gak gampang. Menjadi seorang ibu, seorang istri yang baik sangat sulit. Saudara saya kuliah master teologi ya. Saya adalah murid, saya adalah ibu, saya adalah istri, saya adalah anak, saya adalah menantu. Saya bantu di kantor, saya ngajar sekolah minggu, saya adalah guru sekolah minggu. Saya berkhotbah saudara. Peran saya banyak, yang paling sulit itu jadi apa? Jadi istri yang baik. Jadi ibu yang teladan, itu 2 yang paling sulit. Sampai sekarang saya mengaku saya bukan seorang istri yang baik, saya belum menjadi ibu yang terbaik. Karena ini adalah proses. Ya, karena itu kita perlu komunitas yang baik, kita perlu saling mendukung, yang sama-sama senasib, yang sama-sama punya prinsip yang sama, kita saling mendukung saudara. Supaya kita kuat. Ya. Nah, hari ini kita akan belajar berbagai bentuk penyimpangan cinta. Kenapa sih lembaga cinta yang diciptakan Tuhan pertama kali penuh dengan cinta kasih Tuhan. Bahkan Tuhan katakan keluarga itu harus penuh cinta agape, cinta yang apa adanya bukan ada apanya. Tapi kemudian mulai tercerai-berai. Makin lama perceraian di kalangan orang Kristen semakin banyak. Karena apa? Karena proses globalisasi. Karena ada Facebook, sosial media, orang lain juga nggak apa-apa daripada kita menderita. Ketika kita tanya pihak yang salah, kita konsultasi gimana nih perceraian seperti keluarga saya seperti neraka. Kamu cerai aja, saya cerai bahagia kok. Tanyanya sama orang yang salah.
Ya, hari ini kita belajar bukan untuk menghakimi suami kita, bukan untuk menghakimi anak kita, bukan untuk menghakimi menantu kita. Tetapi kita belajar sama-sama introspeksi diri. Ada apa dengan cinta? Ya. Bentuk penyimpangan cinta yang pertama itu possessive love. Apa itu possessive love? Cinta yang terlalu posesif, terlalu ingin memiliki. Kalau kamu udah married sama aku, kamu milik aku sepenuhnya. Luar biasa gitu ya. Apa ciri-ciri dari possessive love? Yang pertama, ingin selalu bersama. Ini baik saudara, tapi kalau setiap detik harus bersama, ini menjadi kurang baik. Berarti nggak percaya sama pasangan kita, betul? Ketika dia nggak bersama dengan kita, kita mulai pikir, aduh jangan-jangan. Ya, yang kedua, takut akan perpisahan. Takut kalau berpisah sama dia. Tidak dapat hidup tanpa pasangan. Aduh kalau bisa jangan saya yang meninggal dulu deh. Jangan dia yang meninggal dulu deh, saya aja. Karena saya nggak bisa hidup tanpa dia. Hati-hati saudara, suamimu bisa menjadi berhalamu. Karena ada ibu-ibu yang ketakutan ditinggal suaminya. Selalu mencurigai pasangan. Saya kenal sebuah pasangan muda saudara itu selalu mencurigai pasangannya sampai handphonenya di-track. Dia harus tahu suaminya di mana, mobilnya di-track. Kemudian yang luar biasanya lagi, kemana-mana suaminya itu ditelepon beberapa saat gitu ya. Dia telepon, halo kamu di mana? Dua-duanya kerja saudara, tapi dia tuh selalu telepon nge-track. Suaminya kan kerja sama orang lain, bukan punya bisnis sendiri. Suaminya bilang, saya lagi meeting. Karena kalau gak diangkat marah saudara. Lalu dengan lembut dia katakan saya lagi meeting. Lalu istrinya bilang, ganti ke video call. Saya mau lihat kamu lagi meeting atau enggak. Luar biasa enggak saudara? Saudara kalau jadi suaminya itu malu banget loh. Dia bilang ada bos, saya mau lihat. Kalau dimatiin pecah perang dunia keempat. Lalu singkat cerita berbagai macam masalah. Lalu suaminya ini sempat masuk penjara, sempat pengen bunuh diri. Akhirnya saya tanya what is wrong? Karena suami ini seorang Kristen yang baik saudara. Akhirnya istrinya mengakui bahwa dia terlalu cemburu. Kadang-kadang kalau dia cemburu dia bisa pukul suaminya, dia bisa cakar, dia bisa jambak. Gak dikasih jatah saudara. Sampai suaminya tuh harus ngemis-ngemis. Akhirnya apa? Dia selalu merasa gak cukup dan lain-lain dengan begitu banyak alasan saudara. Sampai suaminya itu akhirnya keluar dari kerjaan, akhirnya berbisnis, akhirnya ditipu orang masuk penjara. Dan istrinya nangis-nangis, dia bilang ini salah saya. Jangan sampai ini terlambat saudara. Ketika kita udah menikah, kasih kepercayaan sama dia. Ya. Apalagi saudara, yang kedua fading love. Ini yang sebagian besar terjadi berbanding lurus dengan umur pernikahan kita. Saya ketemu dengan seorang bapak-bapak, bapak-bapak itu kalau di Abalov apa ya? Bukan wanita bijak tetapi pria sejati. Dia anggota pria sejati, bahkan dia salah satu pemimpinnya. Saya bercanda sama dia, saya bilang, Pak udah menikah 50 tahun, golden age ya Pak ya. Gimana sama istri semakin anak-anak udah gede honeymoon terus dong Pak. Dia bilang gini, istri sekarang sebagai seorang sahabat. Wow, saya kaget juga gitu ya. Kok bisa gitu. Nah apa ciri-ciri fading love saudara? Yang pertama pasangan hanya sebagai sahabat, menemani. Anak sebagai pemersatu. Ada yang bilang kalau nggak ada anak mungkin saya udah nggak sama dia. Tapi ya udahlah, demi anak kita masih bersatu. Apalagi berbicara seperlunya. Gairah seks berkurang. Ya, udah nggak ada lagi getar-getar cinta. Udah kalau suami pulang nggak disambut. Ini yang menjadi challenge buat kita. Kadang-kadang kita harus bilang I love you. Tapi jangan murahan juga ya tiap hari I love you gitu. Diteleponin I love you. Nanti orangnya lagi meeting I love you, babe. Jawab dong babe. Orang malu gitu ya. Jangan murahan, kita harus elegan. Selipin dong pesan-pesan cinta di laptopnya I love you gitu. Siapin hadiah anniversary kayak gitu ya. Saudara ada di TikTok ini saya yakin bukan orang Kristen tetapi ini lucu saudara. Jadi ada suami istri, kakek-kakek dan nenek-nenek. Udah lanjut usia, lalu kakeknya ini sudah 10 tahun gak ngomong sama neneknya. Neneknya pikir kakeknya ini mulai budek karena itu males ngomong. Mulai bisu
gitu ya. Jadi nenek ini udah usia 75 tahun sekian, dia mulai belajar sign language. Namanya nenek-neneknya belajar sign language susah, sering lupa. 2 tahun dia berusaha mempelajari sign language. Ketika dia sudah mahir sign language, dia selalu sign buat suaminya. Suaminya nggak respon saudara, sehingga dia agak kesal. Terus dia bilang, kenapa sih kamu? Suaminya bilang, saya nggak budek, saya buta. Gitu saudara. Wah neneknya kaget setengah mati, dia file for divorce. Ini di luar negeri ya. Tapi ini yang menjadi ciri-ciri dari fading love. Ada di rumah sama-sama tapi nggak mau ngomong. Gitu. Karena itu kita sebagai wanita juga harus menunjukkan kepada pria kalau dia dibutuhkan. Karena gengsi bagi pria itu penting saudara. Ya. Yang ketiga adalah abusive love. Apa ciri-ciri cinta yang abusive? Ada over control. Ada kadang-kadang ada ancaman, emotional abuse, ada verbal abuse, ada gaslighting. Kadang-kadang diisolasi supaya dia hanya memerlukan kita. Kadang-kadang sampai physical abuse. Saudara ngikutin ini enggak yang orang Korea itu siapa, Amy ya? Amy sama Aiden Wong ngikutin. Amy itu pinter loh, dia lulusan NUS Master. Tapi karena Aidennya ini pinter, luar biasa, pinter cari uang, pinter ngomong, punya posisi dan lain-lain. Aiden suka gaslighting dia, bilang kamu tuh gak bisa apa-apa, cari uang aja gak bisa. Kamu bukan ibu yang baik, kamu bukan istri yang baik. Sehingga Amy tuh mulai pelan-pelan itu merasa bahwa oh iya ya saya benar-benar gak ada apa-apanya ya. Saya bukan istri yang baik ya, saya bukan ibu yang baik. Dia mulai depresi saudara. Dan dia mulai ikut counseling, psikolog dan lain-lain. Aiden begitu berusaha mengabuse Amy. Sampai suatu saat dia punya selingkuhan, lalu apa yang terjadi? Dia mau melepaskan Amy tanpa tanggung jawab. Jadi gak mau diceraiin secara legal karena nanti kan harta bagi 2. Ini sedih sekali saudara. Dia ingin buang Amy begitu aja. Saya nggak tahu gimana kelanjutannya. Saya lumayan tertarik dengan kasus ini karena saya rindu untuk mendoakan Amy yang lain. Karena mungkin yang ngomong cuma satu tetapi yang menderita seperti ini cukup banyak saudara. Ya, tugas kita adalah saling menguatkan, saling mendoakan, saling mensupport saudara. Ciri-ciri cinta yang keempat, penyimpangan cinta adalah cinta yang narsisistik. Narsisistik love itu bukan self love. Self love itu bagus saudara. Mencintai diri sendiri, merasa berharga, memiliki talenta yang Tuhan berikan kepada kita, punya percaya diri itu bagus. Narcissistic love ini lebih daripada itu. Narsis, saudara tahu narsis ya? Ya. Ini orang yang narsis. Ciri-cirinya apa? Biasanya ingin menerima, gak rela untuk memberi. Mengagumi diri sendiri secara berlebih. Tidak peduli kepada kebutuhan atau perasaan pasangan. Jadi kalau ngomong itu nyakitin saudara. Sering mengkritik tetapi tidak bisa menerima kritik. Ini ciri-cirinya. Nah, narcissistic personality disorder itu kenapa? Ketika narcissistic love ini terus nggak ada yang kasih tahu, nggak ada yang tolong, dia akan berubah menjadi NPD, Narcissistic Personality Disorder. Itu NPD dan saya menemui banyak orang yang mulai memiliki NPD terutama di kala sekarang, di saat ekonomi situasi sulit, di saat krisis ekonomi. Nah, narsisistik ini ada 4 tipe saudara. Ada narsisistik tampak, ada yang terselubung, ada yang antisosial, ada yang prososial. Bedanya apa? Yang tampak dia akan membangga-banggakan diri di depan semua orang, terutama di depan keluarganya sendiri. Kalau yang terselubung dia cuma beraninya di keluarga sendiri. Kalau yang tampak di mana-mana. Dan yang terjadi apa? Biasanya orang yang seperti ini suka ribut sama orang. Karena merasa diri paling baik, paling benar, paling hebat, sehingga orang lain semua salah. Nah, narsisistik yang ketiga itu narsisistik antisosial. Dalam arti dia hanya mau bergaul dengan orang-orang yang merasa dia layak, sederajat dengan dia. Sering ribut sama orang. Kalau di kerjaan sering ribut sama HRD karena ditogor gak mau. Gitu, merasa saya udah benar. Gitu. Narsisistik prososial itu beda saudara.
Jadi dia terselubung, dia merasa dirinya haus pujian, harus dipuji, tetapi dengan cara yang gak to the point. Misalkan di sosmed. Jadi ketika dia memberi, itu dengan harapan dapat pujian orang lain. Saya gak katakan semua orang yang memposting perbuatan baiknya itu NPD. Saudara jangan salah sangka ya. Jangan menghakimi orang lain. Tetapi orang NPD kalau berbuat baik itu supaya dilihat orang. Oh kamu baik banget ya, kamu sosial banget loh. Dia layak jadi pemimpin loh, karakternya baik gitu. Tapi terselubung gitu ya. Kita di sini bukan untuk menghakimi saudara ya. Tapi kita harus mengintrospeksi diri karena NPD ini selalu merasa diri punya mental victim. Kalau orang lain mengkritik dia, berarti orang itu gak suka dengan kesuksesan dia. Berarti orang itu jealous, berarti orang itu iri. Gitu. Kenapa kita belajar ini saudara? Kalau kita introspeksi diri, kesalahan terjadi pada kita, kita perbaiki diri. Ya. Berdasarkan Rumah Sakit Siloam, ada 5 dari 9 ciri-ciri orang yang positif NPD. Nanti saudara bisa lihat di Siloam punya website. Yang pertama, membutuhkan pujian dan validasi yang konstan dari orang-orang di sekitarnya. Yang kedua, merasa diri paling baik di antara orang lain. Yang ketiga, merasa dirinya istimewa dan hanya bersedia berteman dengan orang yang dirasa setara. Yang keempat, selalu menghayal tentang kecerdasan, kesuksesan, kecantikan, kekuasaan, pasangan yang sempurna. Dia suka bilang ini, kalau gak ada orang yang jahatin saya pasti udah naik pangkat. Kalau gak ada orang yang iri sama saya udah pasti sukses. Bahkan ada seorang pria ini saya kenal dekat, teman saya punya suami. Dia gak kerja, dia menyalahkan istrinya, menyalahkan orang tuanya. Dia katakan gini, ini gara-gara papa mama saya bisa seperti ini. Kalian harus tanggung jawab gitu. Luar biasa kan saudara ya. 5, mengharapkan perlakuan khusus dari orang lain. Yang keenam, menganggap orang iri dengannya atau merasa iri, selalu kompetitif, selalu harus yang terbaik. Yang ketujuh, sombong dan arogan. Yang kedelapan, sering memanfaatkan orang lain untuk keuntungan sendiri. Yang kesembilan, memiliki sedikit empati dan tidak peduli pada perasaan atau kondisi orang lain. Jadi Rumah Sakit Siloam mengatakan, kalau 5 dari 9, minimal 5, sudah ada orang ini menderita NPD dan harus ditolong. Dengan professional approach, dengan bantuan doa, dua-duanya harus jalan. Kadang-kadang mereka halu saudara, kasihan. Nanti gak ada orang yang suka sama mereka, mereka akan masuk ke dalam depresi. Dan kalau pasangan kita mengalami seperti ini, kita adalah tiang penolong yang dikirim oleh Tuhan. Jangan ditinggalkan saudara. Mungkin bagi dunia it's impossible to cure. Tapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Amin. Apa cinta yang harus kita pelajari dari Tuhan? 1 Korintus 13 ayat 4-7 mengatakan, kasih itu sabar, kasih itu murah hati. Ia tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah, ia tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Saudara tangkap ini baik-baik. Ini tugas kita sebagai penolong, ini tugas kita sebagai tiang pendoa. Kita harus jadi contoh buat anak-anak kita saudara. Kalau suami kita salah, jangan marahin dia di depan anak-anak. Anak-anak harus menghormati ayahnya. Supaya mereka kedapatan berkat Tuhan, supaya mereka berbahagia dan panjang umur. Selesaikan berdua saudara. Kalau saudara gak kuat lagi, cari yang seiman atau yang lebih daripada saudara. Untuk sharing, jangan sharing sama orang yang salah saudara. Ya. Bagaimana caranya mengakses revival dalam keluarga? Yang pertama, revival starts with us. Kebangkitan rohani, curahan Roh Kudus dimulai dari kita.
Saudara, kita nggak bisa mengubah orang lain, betul? Hanya Tuhan yang bisa mengubah hati mereka. Kita hanya bisa mengubah diri kita sendiri, saudara. Kita hanya bisa belajar untuk menerima hal-hal yang tidak bisa kita ubah, saudara. Yaitu diri kita sendiri, situasi di sekitar kita. Yang kedua, kita harus punya akses sama Tuhan. Saudara, boleh saya minta propsnya? Kenapa doa Bapa kami itu begini saudara? Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami atas kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Kenapa ada kata dan digabung menjadi satu kalimat? Karena ada alasannya saudara. Yesus adalah roti hidup, betul? Dia lahir di kota Bethlehem. Bethlehem adalah rumah roti, betul? Dalam bahasa Ibrani, semua huruf dalam bahasa Ibrani itu alfanumerik, ada angkanya. Bethlehem, kalau digabungkan total angkanya adalah 490. Tamim atau kata sempurna, kalau di total nilainya adalah 490. Ada hal lain 490 kali di Alkitab. Ampunilah orang lain. Berapa kali? Berapa kali? 70 kali 7 kali, berarti angka berapa? 490. Karena apa? Karena ketika kita tidak mau mengampuni orang lain, terutama pasangan kita sendiri, akses kita terblok. Karena Tuhan tidak bisa mengampuni kita karena kita adalah orang yang egois. Betul? Sehingga kunci kerajaan sorga buat keluarga kita sebenarnya ada di tangan kita. Tadinya memang ada di tangan para imam. Tetapi kalau para imamnya tidak bisa bertindak, saudara yang ambil alih. Kunci itu menjadi wakil Tuhan di tengah keluarga. Ya, makanya berkat Tuhan akan mengalir kepada orang yang memberikan pengampunan dan tidak menyimpan kepahitan. Amin. Amin. Ini yang harus kita pegang baik-baik saudara. Yang ketiga, change your response. Saudara pernah ikut dulos enggak? Siapa yang pernah ikut dulos? Dulos itu kita belajar bukan masalah siapa yang benar dan siapa yang salah. Masalah apa respons kita saudara. Saya belajar saudara ya, saya jarang ribut sama suami, bukan berarti saya nggak pernah ribut, pasti ada saudara. Tapi saya belajar, ketika respon saya salah, dia lebih marah saudara. Dan ketika dia marah, saya yang memicu dia untuk berbuat dosa, mengatakan hal-hal yang menyakitkan. Kita harus berbesar hati untuk menerima kenyataan bahwa kadang-kadang kita yang cari alasan saudara. Ya. Dosa yang pertama yang berbuat dosa siapa saudara? Hawa tuh. Harus ngaku ya, wanita punya 20.000 perbendaharaan kata setiap hari yang enggak saudara. Ngomong, kadang-kadang suaminya pusing. Saya kemarin tuh khotbah ke Saint Moritz ya saudara ya. Terus ada bapak-bapak yang lagi bergurau. Terus dia bilang, Citin, kita main teka-teki yuk. Saya bilang, ayo. Kalau ada orang yang berbuat salah lalu dia minta ampun, dia minta maaf, itu namanya siapa Citin? Saya bilang, orang baik. Dia bilang, betul. Yang kedua Citin, kalau dia merasa gak salah, tapi dia minta maaf, itu orang apa Citin? Saya bilang, orang bijaksana. Dia bilang, betul. Yang ketiga Citin, kalau dia yakin dia gak salah, tapi dia tetap harus minta maaf, itu siapa Citin? Saya bingung siapa ya? Terus saya bilang gak tahu, saya nyerah. Suami Citin, terus mereka ketawa kenceng banget saudara. Saya sampai kaget, karena ini curcol saudara. Dia bilang, saya bilang Pak ini curcol, ketawanya tambah kenceng lagi saudara. Bapak-bapak ini. Lalu dia bilang kadang-kadang saya bingung loh Citin. Masa istri saya lewat billboard artis cantik, dia bilang gini, Pah, cantikan saya atau dia? Itu kan seperti makan buah si malakama Citin. Kita sebagai hamba Tuhan kan kita harus jujur. Terus yang lain langsung kata, bang sama gitu. Terus saya bilang, terus gimana Pak? Saya langsung berdoa, syaralaba. Tuhan berikan saya hikmat. Terus Tuhan kasih saya hikmat Citin. Terus bapak yang lain bilang, gimana Pak? Gini Citin. Saya bilang ini, semua manusia kan gak ada yang sempurna yang iyalah
Ya ini cantiknya beda yang. Kalau artis ini cantik luarnya, kalau kamu cantik luar dalam. Wah, yang lain bilang oke saya akan belajar Pak, terima kasih untuk masukannya. Gitu ya. Dia bilang terus yang lain bilang, yang suka bingung gini Citin. Kalau kita mau makan ya, ibu-ibu bilang makannya apa, terserah. Saya bilang oke kita makan sate ayam. Ya makeup gue belepotan dong makan sate ayam. Katanya udah pakai baju putih lagi. Oke kita makan seafood. Seafood kan pakai tangan, bau dong ntar tangannya. Dia bilang ribet amat sih, jadi lu mau makan apa? Tanya gitu kan. Istrinya bilang, yaudah makan apa ya? Makan Chinese food aja, tangan bersih. Bilang kayak dari tadi mau makan Chinese food. Gitu. Jadi buat orang kesel aja, gitu saudara. Ya, kadang-kadang kita harus mengakui bahwa kita yang sering cari gara-gara saudara. Ya kan? Hendaklah kita miliki hati yang rendah hati, mengalah untuk menang walaupun kita nggak salah saudara. Ya, saya belajar gini saudara, kalau Agung nadanya udah naik, dia nggak pernah jerit-jerit karena dia nggak bisa jerit saudara. Saya kasih tahu, dia kalau marah nadanya naik dan mukanya bisa kelihatan dia nggak senang. Dan saya tahu kalau saya nyaut, walaupun saya nggak salah, dia pasti akan lebih marah. Jadi kalau dia udah marah, saya diam. Kalau saya diam, dia tahu dia mulai salah. Dia mulai tahu, oh saya diam. Gitu. Nanti kalau misalkan akui aja, sorry dulu aja. Nanti kalau udah dia bisa bilang, tadi sebenarnya kamu ngapain? Karena dia menuduh gitu ya, kamu ngapain aja sih lalala gitu kan. Saya cuma diam aja. Terus dia tahu dia salah, dia tanya, sorry tadi sebenarnya kamu ngapain? Saya bilang, ada hal yang lain. Dia bilang, oke, sorry. Karena seringkali respons kita yang salah yang memicu perselisihan. Dan kalaupun kita yang benar, belajar untuk diam dulu saudara. Silence is golden. Ya. Karena seringkali ketika kita emosi perkataan yang salah itu yang keluar. Perkataan kutuk. Seringkali kita ngomong cerai aja deh. Ketika dia mau bercerai, kita yang jiper. Jangan deh, saya salah ngomong. Tapi perkataan itu kan udah melukai saudara. Ya kan? Karena luka bisa sembuh tapi ada bekas lukanya saudara. Apalagi kalau sampai keloid saudara. Lukanya lama sembuhnya saudara. Ya. Dunia katakan lebih baik memberi, Alkitab lebih baik menerima. Alkitab katakan lebih baik memberi. Cintai dia apa adanya. Tugas kita hanya memberi, bukan untuk menerima. Cinta yang tulus, cinta agape. Ya. Yang keempat, use your power. Hidup dan mati dikuasai lidah, siapa yang suka menggemakannya akan memakan buahnya. Saudara, iblis gak bisa baca pikiran kita, apalagi kalau kita dipenuhi Roh Kudus. Iblis hanya bisa tebak-tebak. Dan dia tahu persis apa yang terjadi di keluarga kita dari perkataan kita sendiri. Kita suka ngegosip, kita suka ngomongin orang, dia tahu semua itu dari perkataan kita. Dan dia akan buat kita sehingga kita mengutuki keluarga kita sendiri. Kata cerai itu muncul dari mulut kita sendiri. Hati-hati. Karena ketika kita punya Roh Kudus, hidup kita dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus. Perkataan kita, doa kita memiliki kuasa. Ya, hidup dan mati dikuasai oleh lidah. Sehingga apa saudara? Saya mulai belajar. Kalau saya lagi kesel, saya belajar diam dulu. Saya punya satu namanya buku ucapan terima kasih. Gratitude book. Karena ada dua jenis orang yang ada dalam hidup kita saudara. The first group is as a blessing, untuk memberkati hidup kita. The second group is as a lesson. Pelajaran. Pelajaran untuk apa? Untuk mengampuni. Dan untuk tidak menjadi sama seperti dia. Untuk memberkati dia. Jadi kalau saudara kesel, daripada tuangkan dalam bentuk ucapan, saudara tulis. Saudara balik. Misalkan yang ngeselin siapa? A. Tuhan, saya mengucap syukur karena saya sudah dipertemukan dengan A. Saya belajar untuk enggak jadi sombong seperti dia. Saya belajar untuk mengasihi dia. Berkat Tuhan, kerendahan hati, Tuhan turunkan atas dia. Sehingga dia boleh menjadi pribadi yang berubah. Tuangkan itu, doakan, tutup. Ya, kita belajar seperti itu ya saudara ya. Menjadi tiang penolong, tiang pendoa di dalam kehidupan kita. Terutama dalam kehidupan keluarga kita.
ada seorang ibu yang datang kepada saya. Dia nangis-nangis, saudara, dia penuh tetesan air mata. Dia bilang, Ci, aku udah capek berdoa. Udah habis tetesan air mataku, udah kering, Ci. Seolah-olah Tuhan gak jawab doaku. Seolah-olah Tuhan meninggalkan aku. Aku kadang-kadang udah gak kuat lagi, Ci. Lalu saya katakan sama dia, Tuhan tidak akan pernah mencobai kita melebihi kekuatan kita. Saya cuma bisa mendoakan, tetapi ada satu hal yang saya mau dia tahu. Ketika Tuhan tidak menjawab doa, apa yang dilakukan oleh Tuhan? Silakan video yang abandon. Saya minta pemusik WL bantu saya sesudah video. Everybody has a hero. Okay. Come on. Mine's my dad. Yes, I get it. Since Mom died, it's only been us. He has a way of filling my life with color. Dad! Which one? That one. Sometimes I don't understand his advice, but I trust him. And what always brought us together was our love for running. One day, I'll be faster than him. And when I am, I'm gonna win every marathon in the world. Abby? What's wrong, champ? Or at least that was my plan. I'm losing my sight. And real quick, read to me the lowest level that you can see on there. What is called is interocular melanoma. Eye cancer. Unfortunately, you will lose your vision. That was the day my father disappeared. Okay. Come on. Dad! Wakey, wakey. Ready to run, champ? Come on. I thought he would always be there for me. I guess I was wrong. Dad, where are you? Dad! You abandoned me. Where are you, Dad? Where did you go? Do you not love me anymore? Am I still beautiful? Are you no longer proud of me? How could you leave me when I need you the most? Dad? Dad, why did you leave me? Abby thinks I've left her. And as much as it pains me to hear that, she's right. I've left her. The best that we can do is save the actual eye so that cosmetically she doesn't lose them. That's my girl. That's my girl. That's my little girl. There's support groups, and I know this is a very difficult time. No! I've left her to realize she's more courageous than she ever imagined. I've left her to discover how beautiful she is from the inside out. I've left her to challenge herself in ways she never considered. I've left her to discover how strong she really is. Abby, it's me. Dad? It's me, baby. Why did you leave me? I was right here. I was always here. Where did you go? I was always here, baby. Listen, no one believes in you more than I do. You know that.
think about how far you've come. Don't you, baby? My dad says he gave me what I needed, not what I wanted. You ready? Yep. Folks, what we're seeing here is amazing. This is a testament of true love. Love is allowing someone to see their true worth and beauty. I used to think my dreams were over. I thought I'd never run again. And even though I can't see my dad, I know he's guiding me the entire way. Saudara, tidak pernah sedetik pun Tuhan meninggalkan kita. Dia ada bersama dengan kita, saudara. Dia tahu setiap tetes air mata kita. Dia tahu menjadi tiang penolong, tiang pendoa, itu sulit, saudara. Tapi percayalah, setiap kali kita menangis, dia menangis di samping kita, saudara. Dia harus jadi Bapa yang tega, supaya kita tahu siapa kita, supaya kita tahu kita lebih dari pemenang, supaya kita tahu ada Roh Kudus di dalam doa-doa kita yang menjawab doa-doa kita, yang memberikan kekuatan, supaya kita bisa menjadi tiang penolong dan tiang pendoa di tengah keluarga kita, saudara. Karena seorang penolong harus lebih kuat daripada yang ditolong. Saudara, iblis gak akan mencobai orang yang gak dipakai oleh Tuhan. Mereka akan jatuh dengan sendirinya. Ketika iblis mencobai kita, dia tahu bahwa kita akan dipakai dengan luar biasa. Dia tahu bahwa anak-anak kita akan dipakai menjadi pemimpin, karena itu dia akan coba ganggu kita, saudara. Sehingga kita menyerah. Sehingga kita putus asa, kita enggak lagi jadi mempelai Tuhan. Ketika saudara dicobai, percayalah Tuhan sayang sama saudara. Saudara ada di sini bukan karena kebetulan, tapi karena Tuhan yang pilih dan Tuhan yang panggil saudara. Tuhan sampaikan message ini untuk saudara. Saya undang kita semua menyanyikan sebuah lagu. Kalau saudara hafal liriknya, saudara boleh tutup mata. Kita nyanyikan dari dasar hati kita yang terdalam. Berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Sujud di atasnya, ku bawa hidupku. Ku terima anugerahnya, Ya ampuniku dan bebaskanku. Ya ubah hidupku, baharui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Saudara jawab undangan ini. Saudara, ketika saya mempersiapkan lagu ini, saya tanya sama Tuhan, Tuhan, pesan apa yang mau kau sampaikan?
Lalu Tuhan katakan begini saudara. Katakan sama mereka, aku mengasihi mereka. Mereka adalah mempelaiku. Tapi aku mau buat supaya mereka menjadi mempelai yang dewasa, mempelai yang kuat, mempelai yang bawa jiwa-jiwa. Mereka harus tahu kalau mereka lebih kuat daripada apa yang mereka bayangkan. Kadang-kadang aku sengaja tidak jawab doa mereka. Karena aku mau mereka tahu. Mau mereka sujud di hadapanku. Dan aku tidak akan memberikan pencobaan itu melebihi kekuatan mereka. Karena mereka adalah milikku. Karena iblis tidak bisa menjatuhkan mereka. Lalu Tuhan katakan sama mereka jangan putus asa. Karena aku akan jemput mereka. Aku akan undang mereka ke dalam perjamuan kawin anak domba. Pegang tanganku. Semua yang letih lesu dan berbeban berat datang kepadaku. Jangan tanggung sendiri. Saudara, kalau ada di antara saudara yang merasa aku hampir gak kuat lagi. Aku hampir menyerah. Aku merasa sendirian, aku butuh pertolongan, aku butuh dukungan doa. Saudara boleh angkat tangan, kami akan mendoakan. Tim pendoa di belakang akan mendoakan. Saudara boleh bergerak ke belakang, tim pendoa akan mendukung saudara satu persatu secara personal mendoakan saudara. Saudara ada kunci untuk membuka hati Tuhan, untuk membuka tingkap-tingkap langit saudara. Saudara boleh berdiri dan berjalan ke belakang. Tuhan katakan sama saya, ada 2 kunci untuk membuka pintu hati Tuhan. Yang pertama adalah kerendahan hati untuk mengakui bahwa kita hampir tidak sanggup. Yang kedua adalah ketaatan untuk terus berjalan di jalan Tuhan. Walaupun sepertinya mustahil. Walaupun sepertinya enggak mungkin. Kita nyanyikan Holy Spirit Rain Down. Holy Spirit rain down. Holy Spirit rain down. Rain down. Rain on us. Saudara jangan tahan-tahan. Holy Spirit rain down. Holy Spirit rain down. Roh Kudus, hamba-Mu undang Kau hadir di sini Tuhan. Memenuhi setiap dari kami Tuhan. Rain on us. Saya minta para pengurus dan pendoa ikut dukung dalam doa bahasa roh. Sikiara nama guria nama sekiara labo. Kuhatana nama shande. Ikiara Tuhan, ini adalah acara, beracaralah di sini Tuhan. Holy Spirit Guria nama sekiara penuhi setiap hati yang terluka Tuhan. Musik saja. Saudara, saya akan tutup dengan sebuah kesaksian. Saya kenal dengan seorang wanita, kenal sangat dekat saudara. Suaminya mengalami NPD. Dia sering dikatain anak setan. Dia sering diusir berulang kali saudara. Barangnya dilempar keluar. Dia hampir gak kuat lagi. Dia sering pulang ke rumah orang tuanya dan dia minta saya doakan.
Dan itu terjadi berulang-ulang saudara. Seolah-olah Tuhan gak dengar doa dia. Saya gak tahu harus ngomong apa lagi, tapi saya mau serahkan sama Tuhan. Ada suatu hari saudara dia merespon kepada undangan Tuhan. Dia melepaskan semuanya saudara di dalam sebuah doa seperti ini. Dia nangis 1 jam. Setelah dia berhenti, dia bilang begini, aku siap untuk diubahkan Tuhan. Aku siap untuk dipakai oleh Tuhan. Aku sudah lepaskan pengampunan. Aku gak mau simpan kepahitan. Because revival start with me. Dia pulang ke rumah dengan kondisi yang sama saudara. Tapi respons dia sudah berubah. Ketika suaminya marah dia gak nyaut lagi saudara. Sehingga gak jadi diusir. Padahal dia udah siapin baju-bajunya setiap saat dia diusir dia udah terima saudara. Karena tugas dia adalah untuk memberi. Karena tugas dia adalah untuk mencintai. Karena tugas dia adalah untuk menjadi penolong dan pendoa saudara. Tapi singkat cerita, suaminya mulai berubah. Suaminya gak percaya sama Tuhan saudara, Kristen KTP. Lalu suaminya bilang sama dia gini, tolong doain aku dong, aku salah. Aku sering kali ngecewain kamu. Dia doain, dia bilang tumpangin tangan dong. Karena aku tahu kamu punya Tuhan yang hidup. Lalu gak berapa lama suaminya sakit-sakitnya aneh saudara. Dia sakit di bagian perut, sakit sampai gak bisa jalan. Mau dibawa ke UGD juga gak bisa. Lalu suaminya bilang, boleh gak kamu tumpangin tangan di perutku? Karena aku tahu doa-doa kamu punya kuasa. Lalu ketika ditumpang tangan suaminya bilang, udah gak terlalu sakit. Boleh gak aku tidur dulu, gak jadi ke UGD, gak usah. Dia tidur, dia bangun sembuh. Beri kemuliaan untuk Tuhan saudara. Saudara kadang-kadang Tuhan gak mengubah situasinya. Karena Tuhan lebih rindu untuk mengubah kita saudara. Lebih rindu untuk mengubah karakter kita. Lebih rindu untuk tahu bahwa Tuhan ada bersama dengan kita. Bahwa kekuatannya nyata. Bahwa doa-doa kita adalah doa-doa yang penuh kuasa saudara. Kalau ada di antara saudara yang tahu orang-orang yang perlu dukungan doa. Saudara juga boleh ke belakang. Sebut namanya. Sama-sama berdoa. Karena ketika 2-3 orang berdoa dan bersepakat untuk meminta sesuatu yang baik. Tuhan hadir. Ada yang mau mendoakan untuk saudaranya? Saya ingat sekali saudara. Ada seseorang yang itu mendoakan adiknya. Dan adiknya dijamah oleh Tuhan. Walaupun adiknya tidak hadir. Kalau nggak ada kita akan tutup di dalam doa. Tuhan, hamba-Mu sudah selesai menyampaikan kebenaran-Mu. Tetapi hamba-Mu mau perintahkan Tuhan dengan kuasa ilahi, segala bentuk kuasa kegelapan yang hadir untuk menghancurkan keluarga-keluarga mempelai Allah. Kami usir di dalam nama Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus. Kami patahkan segala bentuk belenggu iblis. Belenggu depresi, belenggu bunuh diri, belenggu ketidakpercayaan diri. Ikatan dosa, perselingkuhan. Apapun itu bentuknya Tuhan, kami patahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Dan hamba-Mu memperkatakan, setiap orang yang hadir di sini akan dipenuhi oleh Roh-Mu. Akan ada pemulihan, akan ada kesembuhan, akan ada mujizat, akan ada kemenangan di dalam nama Tuhan Yesus. Mulai hari ini, kami tidak sama seperti kami yang kemarin. Kami akan merubah respons kami. Karena kami adalah wakil Tuhan untuk keluarga kami. Karena keluarga kami akan dipakai dengan luar biasa untuk jadi berkat buat keluarga-keluarga lain. Tuhan akan berikan kami terobosan finansial di dalam nama Tuhan Yesus. Anak kami akan dipakai menjadi pemimpin-pemimpin di gereja dan di masyarakat di dalam nama Tuhan Yesus. Dan iblis tidak punya lagi kuasa atas hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Holy Spirit rain down.
tangan yang baik bagi Allah kita. Atas nama Gembala, pengerja dan seluruh jemaat WOI PRJ mengucapkan terima kasih atas pelayanannya Evangelis Tin Setiawati. Tuhan Yesus memberkati secara luar biasa. Diberkati karena firman Tuhan, amin. Siapa yang diubahkan hari-hari ini? Kasih tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan Yesus Kristus. Dengan hormat kami memanggil Ibu PDP Rita Arifin yang akan mentabiskan penilikul pada hari ini. Saya undang ibu-ibu yang akan ditabiskan. Melayani lebih. Mari ibu-ibu kita bangkit berdiri, kita akan sama-sama berdoa untuk mentabiskan gembala-gembala kul. Melayani lebih sungguh. Bapak Surgawi, pada siang hari ini Bapak, berdiri ibu-ibu yang menyerahkan diri untuk melayani Engkau Tuhan. Kami berdoa Tuhan, kami meminta kekuatan daripada Tuhan. Kami meminta hikmat dan pengurapan daripada Tuhan. Karena tanpa Tuhan kami gak bisa lakukan apapun juga Tuhan. Hari ini kami akan mentabiskan mereka di dalam satu nama, yaitu Tuhan Yesus. Pakai tanganku ini Tuhan sebagai tangan-Mu Tuhan. Sehingga melalui pengurapan dan pentabisan ini Tuhan, ada kuasa yang daripada surga. Ada kuasa yang daripada Engkau Bapa. Sehingga ibu-ibu ini Tuhan dapat melayani dengan sukacita. Dengan kasih daripada Engkau Tuhan. Sehingga dimanapun mereka berada Tuhan, mereka berdampak dan bersinar demi kemuliaan-Mu Tuhan. Melalui hidup dan pelayanan mereka Tuhan, banyak ibu-ibu yang terhisap di kul Tuhan. Bukan saja terhisap Tuhan, tapi mereka boleh bertumbuh Tuhan. Mereka boleh berbuah Tuhan, dan mereka boleh berubah Tuhan. Oh pakai Bapa, pakai ibu-ibu ini Tuhan, lebih dan lebih lagi. Karena kami tahu Tuhan, kami gak bisa apa-apa. Oleh karena itu kami berdoa hari ini, pengurapan, kuasa, pewahyuan Tuhan turun atas Engkau. Karena itu Bapa, di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus, aku tabiskan Susan sebagai wakil kul 14 dalam nama Yesus. Juga aku tabiskan RC wakil kul WOI 6 dalam nama Tuhan Yesus. Aku tabiskan juga Yuliana wakil kul 17 dalam nama Tuhan Yesus. Aku tabiskan juga Muri gembala kul 17 dalam nama Tuhan Yesus. Aku tabiskan juga Yohana wakil kul 16 dalam nama Tuhan Yesus. Aku tabiskan juga Erawati gembala kul 16 dalam nama Yesus. Juga aku tabiskan engkau Mehwa penilik kul 5 dan 16 dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Juga Nela penilik kul 7 dan 17 dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah setiap tangan
tangan ini Tuhan. Tuhan pakai lebih-lebih lagi Tuhan. Apapun yang mereka kerjakan Tuhan berhasil dalam nama Yesus. Ada tanda-tanda heran di tangan ini Tuhan. Sehingga apa yang dipegangnya Tuhan menjadi kemuliaan bagi Engkau Bapa. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih Bapa. Di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus, mari semua yang percaya katakan amin. Selamat melayani ibu-ibu semua, selamat melayani, selamat melayani. Oh, selamat melayani ya, selamat melayani, selamat melayani. God bless you. Mengundang para wanita untuk bangkit berdiri. Kita akan menyelesaikan ibadah pada siang hari ini yang akan dipimpin oleh Ibu PDP Tirsa Lawatano. Mari ibu-ibu yang dikasih Tuhan, sebelum kita pulang kita mau berdoa. Tuhan, terima kasih untuk kebenaran firman yang sudah Engkau sampaikan pada siang hari ini Tuhan. Kami mendapatkan kekuatan, jawaban doa. Terima kasih Tuhan. Kami mau berdoa Tuhan untuk hamba-Mu yang luar biasa. Ibu Tin Setiawati ya Tuhan. Biarlah Tuhan Kau terus tambah-tambahkan pelayanannya Tuhan. Berkati Tuhan dimanapun dia berada, nama-Mu ditinggikan, dimuliakan. Berkati apapun yang dikerjakan, penyertaan perlindungan-Mu sempurna Tuhan buat seluruh keluarganya. Hamba-Mu juga mau berdoa Tuhan untuk jemaat-Mu yang hadir pada siang hari ini. Kami percaya Tuhan, yang sakit sudah disembuhkan, yang berbeban berat sudah diberikan kelegaan, yang terikat sudah diberikan kebebasan. Kalau sebentar kami akan kembali ke rumah kami masing-masing, ke aktivitas kami masing-masing. Kami akan menerima berkat yang daripada-Mu. Pulanglah dan terimalah berkat yang berlimpah dari Bapa yang di surga, cinta kasih dari anak yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan yang kudus, persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kita mulai siang hari ini bahkan sampai selama-lamanya. Mari kita semua yang percaya berkata, amin.